Welcome back to my channel. Thank you buat teman-teman yang masih setia menanti video-video terbaru dari saya. Kali ini kita akan membahas pertandingan antara Al Nassr berhadapan dengan Al Sham. Mungkin saya agak terlambat ya untuk mereview pertandingan ini ya teman-teman, karena memang terkendala dengan pekerjaan yang lain. Tapi kalau kita membahas tentang pertandingan Al Nassr ini, mungkin sebagian dari teman-teman akan silau dengan hasilnya, yaitu 5-1. Kalau buat saya sih, hasil 5-1 itu bukanlah inti daripada pertandingan ini. Tetapi kalau yang saya lihat dari pertandingan ini adalah kejeniusan seorang Luis Castro dalam hal menentukan formasi. Nah, kalau kita lihat track record daripada Luis Castro ini, memang dia punya track record formasi yang paling diunggulkan, yaitu 4-1-4. Cuman itu jarang digunakan. Nah, ketika dia didatangkan ke Al Nassr, dia akhirnya merubah formasi idealnya dia yang tadi 4-1-4 menjadi 4-2-3-1. Nah, dalam formasi 4-2-3-1 ini memang adalah formasi terbaru Luis Castro. Nah, karena formasi yang baru ini tentu membutuhkan penyesuaian waktu. Sehingga kita bisa lihat di pertandingan-pertandingan awal di Liga Saudi dan bahkan di Piala Champions Club ketika berhadapan dengan Al Hilal, itu memang sistem ini sudah dipakai. Cuman belum berjalan seperti apa yang diinginkan oleh Luis Castro. Kita bisa melihat banyak beberapa pemain yang sebenarnya belum plug di situ ketika Al Nassr berhadapan dengan Al Hilal. Laporta belum didatangkan, terus juga Otavia juga belum didatangkan. Nah, teman-teman tahu nggak bahwa sistem atau taktik 4-2-3-1 ini itu letak kekuatan intinya itu adalah di gelandang bertahan. Nah, kenapa saya bilang di gelandang bertahan, teman-teman? Karena apa? Gelandang bertahan ini adalah jantungnya permainan dalam hal taktik ini, karena gelandang bertahan ini mempunyai dua tugas utama, yaitu membangun serangan utama dan juga memotong dan memangkas serangan lawan. Mereka akan menjadi pilar pertama yang akan memangkas serangan lawan sehingga nggak sampai di lini pertahanan. Maka daripada itu sistem ini menitik beratkan jantung permainannya itu ada di gelandang bertahan. Nah, kalau kita lihat di beberapa pertandingan awal-awal musim Liga Saudi, itu kita bisa lihat ketika Luis Castro itu melakukan eksperimen-eksperimen, yaitu mulai dari lini pertahanan, juga lini tengah. Itu dia melakukan eksperimen yang menurut saya sih cukup beresiko, tetapi akhirnya dia akhirnya menemukan formula yang sangat tepat. Kalau kita lihat dari lini pertahanan, di sisi kirinya itu ada Conan, yaitu sebagai bek kiri. Kita bisa melihat pemain Pantai Gading ini, dia bisa melakukan serangan dan dia juga bisa bertahan dalam waktu yang bersamaan. Nah, penempatan Laporta dan juga Fani itu menambah dan mengkokohkan pertahanan daripada Al Nassr. Ya, untuk back sayap sebelah kanan itu kita sudah tahu Sultan yang sudah mempunyai kelebihan tersendiri. Kalau saya menganggap pemain ini mirip seperti Dani Carvajal di Real Madrid, mungkin terlalu berlebihan, tapi kalau coba teman-teman perhatikan cara bermainnya itu mirip banget seperti Dani Carvajal di Real Madrid. Oke, kita lanjut ke gelandang bertahan. Di sini kita bisa melihat di sini ada Brozovic dan Khaibari. Brozovic ini kalau mau dibilang, kalau menurut saya sih ini antara gabungan antara Toni Kroos dengan juga Luka Modric. Nah, Khaibari ini lebih ke Casemiro ya. Dia mempunyai akurasi umpan yang cukup bagus dan dia juga punya finishing atau shooting yang mematikan. Nah, kita bisa melihat di pertandingan terakhir itu Khaibari ini sukses mencetak gol dan ini kita bisa melihat ini adalah salah satu keahlian dari Khaibari. Nah, kita lanjut ke gelandang serang. Di gelandang serang ini udah nggak perlu diragukan lagi. Ada Mane, ada Gareth, ada juga Otavia. Nah, ketiga pemain ini mempunyai kelebihan masing-masing dan menurut saya inilah trio lini tengahnya Real Madrid yang ada di Al Nassr. Mohon maaf ini agak terlalu berlebihan, cuman ini sudut pandang saya sih. Bagus banget. Ada Otavia yang kalau mau dibilang ya inkarnasinya daripada Luka Modric. Terus kalau siapa namanya Gareth ini kalau saya lihat inkarnasinya daripada Isco. Terus untuk Mane dia lebih ke siapa ya? Mesut Ozil, gabungan Mesut Ozil dan Toni Kroos itu kalau yang saya perhatikan gitu. Dan ini luar biasa banget. Maka daripada itu menurut saya ini formasi yang sangat-sangat bagus dan mudah-mudahan saja ini akan berlanjut sampai akhir musim. Dan yang terakhir yaitu striker. Ya, siapa lagi kalau bukan Cristiano Ronaldo. Lu mempunyai senjata, tapi kalau senjata lu nggak digunakan dengan baik-baik, maka lu akan tahu hasilnya seperti apa. Tapi kalau lu mempunyai senjata dan lu bisa memanfaatkan itu dengan baik,
maka tentu itu akan merubah segala sesuatu, yaitu di dalam hal pertandingan ini. Dan kalau saya lihat dalam penempatan Cristiano Ronaldo, itu kadang dia seperti ST dan juga kadang seperti WT. Kadang dia bisa menjadi winger, kadang juga dia bisa menjadi striker tunggal. Dan inilah kelebihan daripada seorang Cristiano Ronaldo. Nggak banyak pemain yang bisa memposisikan di dua kondisi tertentu, itu hanya pemain-pemain tertentu. Dan Cristiano Ronaldo itu adalah jawabannya. Mengenai finishing, kita bisa melihat Cristiano Ronaldo dengan catatan sejarah yang cukup panjang. Dia mempunyai finishing yang sangat-sangat mematikan dari seluruh organ tubuhnya dia. Maka nggak heran kalau kita lihat ketika Ronaldo ditempatkan di posisi yang tepat dan juga skema yang tepat, maka dengan sendirinya akan keluar performa Cristiano Ronaldo. Cuman nih teman-teman, kalau saya lihat ini ada kabar buruk nih dari formasi 4-2-3-1 yang dipakai oleh Luis Castro. Menurut teman-teman, apa sih minus daripada taktik dan sistem ini? Iya, benar sekali. Minusnya adalah counter attack. Jadi ketika Al Nassr berhadapan dengan tim yang sering mengandalkan serangan balik atau counter attack, itu sangat-sangat berbahaya. Dan kalau tidak diantisipasi, kalau tidak memiliki gelandang bertahan yang cukup baik, maka bukan tidak mungkin taktik ini akan jebol. Tetapi sejauh ini masih berjalan dengan baik. Lalu teman-teman, sampai seperti apa Al Nassr akan melaju dengan performa yang mau dibilang ya sangat-sangat bagus untuk sementara. Cuman kalau kita lihat dari beberapa tim seperti Al Hilal, Al Ittihad, dan juga ada beberapa tim yang sedang dalam membangun timnya menjadi tim yang akan bertaji di Liga Saudi. Menurut prediksi saya, Liga Saudi ini akan menjadi liga yang cukup menarik dan mungkin akan menjadi salah satu liga yang akan paling seru di muka bumi ini. Oke? Itu aja penjelasan dari saya tentang pertandingan Al Nassr berhadapan dengan Al Sadd. Sampai jumpa lagi di video-video saya yang terbaru. See you again and thinking about. Salam olahraga.